Panggil Nafi'an. Saya dilahirkan di sebuah pulau di Teluk Semangka di Kota Agung Tenggamus dan bergabung di sebuah perusahaan terbesar di Asia, punya Samsung Salim Gajah Tunggal Group sejak tahun 92. Kami menempati area pertambangan 16.000 hektar. Kalau kanal-kanalnya digabungkan menjadi satu, lebih panjang daripada panjang di jalan lintas Sumatera dari Bakau sampai ke Aceh. Ini pertambangan besar. Kami ada 3.000 para keluarga. Kami berhimpun di sebuah organisasi namanya Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu, dan kami sudah mulai protes sebelum zaman reformasi tahun 98 ya, sudah mulai ada protes kecil. Tapi sebelumnya kita coba lihat gambar sedikit supaya membatasi waktu saya. Nah, ini kami sampai Jakarta ya, teman-teman kami ada mas, ini cukup rapi, dan kami dibilang disponsor oleh PKI komunis, karena tahun itu kami 32 bis Damri ke Jakarta dalam waktu setengah bulan ya. Orang bilang tidak ada duitnya, nggak mungkin mereka bisa punya duit sebanyak itu ya, tapi kami lakukan. Lanjut mas. Nah ini lanjut mas. Nah ini tambak yang dijanjikan, jadi tambak ini bermasalah dan dijual oleh perusahaan negara ke perusahaan yang sekarang dimiliki oleh Sarang Popang, sebuah perusahaan terbesar di dunia yang merajai perikanan seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Semua produksi pakan perikanan dikuasai oleh mereka, dan untungnya dia sudah terusir dari sana. Lanjut terus, ini dia jadi memperbaiki dan kita coba rebut lagi karena dia aset ini 200 triliun dan dijual oleh pemerintah kepada perusahaan yang hanya 864 miliar saja. Jadi ini kejahatan luar biasa Megawati dan kawan-kawan waktu itu. Lanjut. Nah kita melakukan protes. Ini tentara. Ya ini kalau ada keributan kami dan saya mulai ditahan. Nah, ini kawan saya di penjara. Tapi alhamdulillah saya bisa pegang pistol dan bisa berinternet. Tadi dia di penjara. Nah ini ada kawan-kawan dari Wali mengunjungi saya, dan ini ada anggota kita untuk protes atas penahanan saya. Ada 1.000 lebih, kita 7.000 ini. Lanjut. Nah, ini dimatikan lampu dan seluruh aset-asetnya ditarik ke perusahaan ini. Ya, ya ini semua dirumuskan. Ya, pasus-pasus mereka. Ya, Bang Eda benar, termasuk juga masalah masjid-masjid ke sana. Nah ini tambak bekas reklamasi sehingga ini rusak. Protes lanjut. Ya ini pengadilan. Ya, ada Bang Halim dari Kiara. Nah ini saya bebas dari penjara 2 tahun setengah. Ya, sebuah vonis terbesar pasal 160 mungkin Indonesia mungkin ya, yang terlama mungkin ya 160 2 tahun setengah, berapa tahun 1 tahun. Ada yang lain mas? Nah ini saya kumpulkan warga-warga saya. Nah ini kita mulai membangun di Pasena. Ya, dengan perginya perusahaan kita membangun. Ini butuh bagaimana kami menghidupkan listrik. Ya. Lanjut. Nah kami memperbaiki tambak-tambak kami sendiri lagi. Kami bergotong royong. Lanjut. Ini kami sudah mulai berbudidaya. Nah ibu-ibu juga sudah kelihatan senyum cerah mereka. Lanjut. Nah ini kami sudah mulai menghasilkan tambak kurang. Lanjut. Dan lebaran kemarin dalam sejarah di Pasena hampir 20 tahun kami mulai berkorban. Ya sapinya sudah 36 ekor dan kambing 120. Thank you. Saya ingin sampaikan kawan-kawan sekalian bahwa sebenarnya saya lupa tentang masa lalu kami yang susah itu. Kami lupakan, kami sekarang ini menatap masa depan. Perusahaan ini sebenarnya sama. Bagaimana dia
abai, pemerintah abai terhadap melindungi rakyatnya, dan pemerintahnya hanya takut dengan perusahaan, ya, karena mereka dikasih duit atau apalah gitu. Tapi bagi kami tidak ada pilihan, bagi kami kecuali melawan gitu. Ya. Dan puncaknya perlawanan kami adalah di saat saya ditangkap dan saya dikriminalisasi, dituduh menggerakkan, sehingga saya punya label baru yaitu Bang Nafi, Bang Nafi. Nama saya Nafian, jadi kawan-kawan panggil saya Nafi, Bang Nafi. Seorang provokator, ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, karena di penjara saya bersyukur ketemu kawan-kawan. Jadi saya pernah jadi anggota dewan dan saya masuk di penjara dan ketemu kawan-kawan saya yang waktu itu anggota dewan, tapi dia labelnya beda, dia koruptor. Ya. Kawan-kawan sekalian dan bapak sekalian, sekarang kami ingin menatap masa depan itu. Kami lupakan bahwa SBY pernah berjanji dalam kabinet gotong royong pertama dia ingin selesaikan kasus kami, ya, dalam program 100 harinya. Lupakan saja itu SBY, ya. Kami juga lupakan gubernur kami sudah 2 periode juga hampir selesai. Kami lupakan juga janji-janji bupati kami sudah 2 kali pergantian, ya. Tidak ada pilihan bagi kami, sekarang mandiri. Dan sekarang kami sedang berupaya bagaimana kami punya eksportor satu kampung satu-satu, dan itu sangat mungkin. Karena produksi kami sekarang ini 4.000 sampai dengan 7.000 ton per hari. Dan negara nggak ada. Negara nggak ada, kami berproduksi sendiri. Ya. Jadi kalau 70 ton per hari berarti kita butuh pakan melebihi 105 ton per hari. Esnya dibutuhkan 150 ton per hari. Ya. Solar, bensin, setiap hari mesin, dan perputaran uang di sana 15 sampai 20 miliar per hari. Ya. Tambah ini pernah menyumbang udang 60% nasional, produksi nasional, dan kami bermimpi ke depan kami akan melebihi itu dengan kekuatan rakyat sendiri. Negara, ya, kadang-kadang lemah terhadap perusahaan, apalagi perusahaan besar. Ya. Kalau saya ingin uang, bukan saja saya bebas dari penjara, tapi saya pulang membawa uang dan bawa mobil dari perusahaan besar ini. Tapi saya lebih baik memilih bersama dengan rakyat saya, walaupun akhirnya saya hidup dari sedekah kawan-kawan, ya, kawan-kawan saya. Jadi ini pesan moral saya, dan saya bersyukur berapa hari mengikuti kegiatan ini, ternyata derita saya tidak seberapa dengan nenek kakek saya di depan. Ya. Mereka luar biasa. Ya. Dan saya bersyukur 2,5 tahun saya di penjara. Saya pernah di penjara juga di tahun 99, ditangkap oleh tentara karena melawan perusahaan, ya, tanpa pengadilan. Ya. Rumah dikosongkan, peralatan semua dikirim ke kampung, istri dalam posisi hamil, tapi saya lupakan itu. Menatap masa depan saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mas Sedang mau komentar dulu? Terima kasih. Luar biasa Pak Nafian. Saya kebetulan waktu di Komnas HAM juga menangani kasus ini sampai pada proses mediasi, ya. Karena saat itu warga meminta agar ada transparansi, ya. Sebab simpanan, ya, warga, ya, itu masih banyak sekali. Walaupun sebenarnya juga di sisi yang lain juga ada utang sebenarnya, tapi sejauh ini tidak melanggar transparan. Memang ini kasus yang sangat unik dan sangat luar biasa. Sebab pada saat listrik dimatikan, ya, diputus oleh perusahaan, itu dampaknya tidak hanya pada petani tambak yang kurang lebih 7.000 kakak, tapi juga berdampak hampir kepada 30.000 kakak di wilayah sekitarnya. Karena begitu dahsyatnya perekonomian tumbuh secara bagus di sana dan berdampak bagi umat. Hampir seluruhnya itu kemudian semuanya drop. Saya memberikan
apresiasi yang sangat luar biasa kalau warga mulai bangkit dan mengelola sendiri. Dan saya kira ini sangat punya potensi yang sangat luar biasa, dan dari beberapa kali kita memfasilitasi pertemuan, tidak ada satupun pemerintah kita yang sempat kita panggil dan kita pertemukan kepada warga, bahkan bank sekalipun, minus bank niaga ya, karena dia sudah pindah, itu menaruh harapan agar warga mengelola sendiri wilayah itu, dan mereka bersedia untuk mereschedule ya, dan seterusnya, termasuk Kementerian Kelautan saat itu ya ingin mencabut border area istilahnya untuk menjadikan sebagai wilayah kelautan dan diberikan otoritas khusus pada warga mengelola wilayah itu. Jadi sekarang ini pemerintah sedang menyadari bahwa wilayah ini adalah wilayah yang menjadi satu komoditas andalan bangsa ini. Tapi mimpinya agar itu diambil alih oleh masyarakat langsung dan semua. Jadi kalau lihat bank responnya sangat luar biasa memberikan dukungan. Itu satu sisi ya. Tapi memang banyak hal ya yang mungkin perlu kita ketahui, bahwa di sana memang tidak terlepas dari keterlibatan aparat ya, dalam hal ini TNI, kemudian Polri ya, karena di sana satu wilayah khusus ya, dan saya tidak tahu persis keterlibatan aparat TNI di sana mungkin perlu kita ketahui, dan keterlibatan aparat polisi di dalam menjaga perusahaan dan menyebabkan, karena banyak sekali tindakan intimidasi, kekerasan terhadap warga yang luput dari cara mengontrol besar aspek investasi yang dibicarakan di sana. Mungkin ini perlu dijelaskan sedikit. Pak Napi, nama Bapak memang kita sudah banyak dengar dan kita bangga. Pertama, kenapa? Di tengah-tengah kita sekarang di desa, seluruh aset negara ini dikuasai asing, tambang, nelayan, perkebunan semua. Tapi Bapak bisa mengusir asing. Kita baru berwacana, Bapak sudah mengusir asing. Saya kira kita stop berbicara tentang perusahaan asing, tapi kita harus mengusir perusahaan asing seperti Bapak. Tetapi caranya bagaimana? Kita harus belajar. Bapak harus menjelaskan lebih rinci kalau boleh, bagaimana itu bisa terjadi. Misalnya pengorganisasiannya, kita dengar memang ada huru-hara, ada konflik apa sekali, itu biasa. Tetapi pengalaman Bapak menurut saya yang lebih rinci perlu dibagikan ke masyarakat kita di seluruh Indonesia agar lebih mampu menghadapi perusahaan-perusahaan asing, tidak tunduk perusahaan asing. Seperti yang saya bilang tadi, di Pulau Bangka, di Minahasa sana, satu pulau itu dipakai untuk ambil pasir. Semua warga di sana diusir, ditempatkan di posisi yang sangat menyedihkan. Ditolak, tapi pengkapnya Pak masih saja mendukung itu asing. Komnas HAM sudah bilang itu usir asing, rekomendasi ditandatangani. Tidak juga bisa. Tapi Bapak kalau misalnya masuk ke Pulau Bangka sana di Minahasa, saya kira itu perusahaan asing itu akan lari ke pandai. Nah itu. Jadi saya minta dengan sangat ya berbagi pengalaman tentang bagaimana Bapak bisa mengorganisasi ini tertib dan juga bisa menjadi sebuah perusahaan besar. Ya, terima kasih. Pak Napi di Napi Rem ini, kalau di bahasa saya Napi itu saudara. Jadi ketika engkau cerita tentang apa yang engkau sedang lakukan, itu saya merasa bagian dari persoalan saya. Dan ketika saya mendengar dengan baik sekali ceritanya,
bilang ini negara seharusnya belajar bagaimana mandiri ada di wilayah dirimu. Bagaimana negara survive itu ada di potretnya, ada di kasus yang telah disampaikan dengan baik sekali. Itu. Saya ingin mau belajar satu hal dari Napi Ren. Itu berkaitan dari tadi Napi Ren mengatakan bahwa kita melupakan dan saya dimaafkan dan saya lihat masa depan. Bagaimana caranya sampai bisa ke situ? Bagaimana caranya? Terima kasih. Di dua pertanyaan Pak, bagaimana Bapak mengorganisir dan Ya. bagaimana Bapak maju ke depan? Ya, ada pepatah begini, ada ciri anak muda dan orang tua itu, apa yang membedakan? Orang tua itu adalah bicara masa lalu, dan anak muda bicara masa depan. Jadikan masa lalu sebagai sejarah, catatan untuk memacu semangat kita. Saya juga bersyukur karena saya di penjara. Setidaknya menempa kemampuan hati batin, juga fisik juga keluarga saya. Anak-anak saya sekolah tanpa saya sekolahkan, berangkat sendiri mencari sekolahnya. Istri saya berada di rumah sendiri. Itu menjadi sebuah pelajaran yang luar biasa. Tapi apa kita mau melihat masa lalu terus, sementara kita membutuhkan pemikiran yang lebih besar ke depan? Aset yang luar biasa yang ditinggalkan perusahaan itu, kita sadari betul kenapa kita berjuang, karena aset ini potensi. Dan saya sadar berapa kali saya ikut sertakan oleh Wali, Kiara, yang berbaik di berbagai belahan dunia, termasuk di Jawa, Vietnam, Thailand. Saya bersyukur bahwa tambak kami ini tambak terbaik di dunia. Ya, tambak terbaik di dunia. Dan kemarin sekitar 1 bulan yang lalu kami dibawa oleh kawan-kawan Giara ke Indramayu. Apa pelajaran? Dan ini saya sampaikan ke kawan-kawan di sana, kan setiap kampung ada pendopo. Ribuan kawan-kawan bisa kita hadirkan dalam setiap bulan. Pelajaran saya di Indramayu bahwa tidak satu pun orang di Indramayu yang punya tambak yang tidak disebut dengan juragan. Artinya apa? Orang yang punya tambak itu adalah orang yang kaya. Kenapa kita belasan tahun, hampir 20 tahun bersama perusahaan yang tidak kaya-kaya? Karena sistemnya memperbudak kita. Saatnya kita kaya dan kemampuan kita sendiri. Nggak usah mikirin ya uangnya bank. Sekarang kalau aset ini kita perbaiki, ya, maka orang-orang punya uang akan datang dengan sendiri tanpa kita berhutang kepada mereka. Jadi, penyakitnya negara ini sebenarnya yang kedua adalah masalah hutang. Jadi kita berbuat bagaimana sekarang kawan-kawan menambah tapi tidak pakai hutang. Boleh nanti belajar kalau kita soal itu. Kedua, bagaimana kiat-kiatnya Pak? Tentu sejarah ini tidak tiba-tiba. Ya. Kami hampir 6 tahun sebelumnya ya diperlakukan gaya militer. Satu, petani di sana itu petani terdidik, bukan petambak biasa, tapi kami direkrut melalui training setengah militer, gitu, direndam di air, ya, disiplin, ya, magang berbulan-bulan, gaya Nusalim, waktu itu Samsul Nusalim kos BLBI, ya, dan sangat ketat. Negara dalam negara. Presiden mau datang ke situ nggak mungkin bisa kalau nggak diizinin masuk. Orang tua kami untuk berkunjung di sana tinggal bakal bisa kalau seandainya tidak ada tanda tangan dari pintu gerbangnya. Di samping kalau alamatnya nggak jelas, tidak bakal ketemu dalam waktu 3 bulan untuk melindungi seluruh area itu. Jadi kalau alamatnya nggak jelas, jadi harus jelas alamatnya, blok, jalur, dan macam-macam. Kami juga ada perpecahan internal. Pemimpin-pemimpin kami ada juga yang disogok, ya, sehingga mereka mengundurkan diri, bawa pulang kompensasi. Ini juga bukan pekerjaan mudah. Jadi, dan sudah banyak
pimpinan-pimpinan kami yang silih berganti, yang selalu begitu kayak perusahaan, ya, memberikan kompensasi, kasih kemudahan-kemudahan, kasih proyek segala macam. Di tempat kami ini tempat terpencil, Pak. Butuh sekitar 8 jam dari kota untuk nyampe ke sana. Di zaman dulu sampai sekarang siaran TV tidak bisa masuk ke sana kalau seandainya perusahaan tidak membuat relay. Nah, perusahaan membuat relay dan membuat berita-berita sendiri. Ya, jadi saudara Novel Faiz adalah seorang provokator ini di TV disiapin tuh, tembakin semua ke seluruh masyarakat lihatnya. Jadi dahsyat ya. Saya juga sempat trauma kalau ada suara speedboat, berpikir itu polisi. Ya, kalau ada speedboat masuk, itu ada satpam, ada tentara. Ya, biasanya di rakyat saya kalau udah posisi begitu, itu kan di jalur, Pak, pakai kanalnya langsung ditutup kawan, maka kawan akan bergiliran menjaga rumah saya, melebihi presiden saya dijaganya. Oleh kawan biasanya begitu. Ya, kompaknya kawan-kawan terhadap itu. Nah, karena kami dilatih, pendidikan kami rata-rata SMA, dan kepentingannya sama, itu sama, yaitu misalnya kami punya tambak yang sama 2, itu nggak ada yang lebih. Semua petambak itu punya tambak yang sama 2 dan punya rumah 1. Itulah sebenarnya lebih enak dalam mobilisasinya, karena kepentingan kami satu. Ekonomi juga sama. Ya kan, kalau misalnya basisnya ke perusahaan, manajer kayaknya agak enggan lah kalau demon, ya kan? Tapi kalau mereka sama, maka semua bergerak. Mungkin itu Pak Ken. Jadi Pak Nafi, yang mempesona itu bukan hanya perjuangannya, tetapi cerita Pak Nafi ini menunjukkan pada kita semua, terutama bagi saya, di balik dari perampasan wilayah, tanah, itu adalah satu kebijakan untuk memilih apakah kita mau memproduksi makanan dengan satu sistem produksi skala raksasa besar, atau kita memproduksi makanan pakai satuan-satuan usaha produksi keluarga yang kecil-kecil. Cerita-cerita yang lalu itu sudah jelas. Tanah diambil untuk pasir besi, tanah diambil untuk perusahaan kelapa sawit, tanah diambil untuk perusahaan, semua mengandalkan pada sistem produksi skala besar. Tapi justru yang menarik yang dikerjakan oleh Nafi dan 7.000-an kakak yang lain itu adalah tidak, mereka mengandalkan pada unit produksi yang kecil-kecil, pada unit keluarga ini, dan dibuktikan bahwa itu lebih baik buat kesejahteraan rakyat setempat, buat suatu keselamatan dari orang-orang ini, dan juga buat, mungkin yang belum ditunjukkan nanti, itu buat alam. Karena biar gimana pun pertambakan ini, ya, pertambakan skala kecil ini, kita biar gimana pun harus menggunakan suatu kimia yang mengakibatkan kerusakan-kerusakan tertentu. Nah, nanti tantangannya adalah bagaimana dia bisa menjadi lebih baik di dalam urusan mempergunakan satu mekanisme produksi dengan teknologi yang sesuai dengan keadaan alam yang bagus gitu ya. Nah, jadi saya ingin memberikan catatan bahwa pada kemudian hari contoh ini harus ditunjukkan bahwa dia usaha tani yang kecil, usaha pertambakan yang kecil, usaha kehutanan yang dikelola oleh rakyat kecil-kecil itu bisa mengelola satu skala yang besar, dan ini adalah satu contohnya. Terima kasih Pak Nafi atas memberi contoh itu. Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi memang sekarang kalau dulu perusahaan besar dia drop beras-beras petambak ya, tapi sekarang petambak akan membeli ke warung-warung, beli ke pasar-pasar, dan 7.000 itu akan membeli sendiri-sendiri. Kalau dulu yang diuntungkan hanya segelintir orang yang bekerja sama dengan berusaha. Begitu dia sekarang seluruh pakan, kami benar Pak, Lampung tidak bisa suplai lagi. Kami ambil dari Bali, kami ambil dari Kalimantan, ambil dari Sulawesi, Anyer, Banten, itu benar.
Kalau dulu hanya satu perusahaan saja di Surabaya. Jadi menggerakkan roda ekonomi bukan hanya kami saja. Ya. Begitu juga es gitu dari luar. Begitu juga misalnya pakan semua dari Surabaya. Pakan ada berapa pakan dari Surabaya kita masuk ke sana. Ya. Dan ini ekonominya jalan. Tinggal pemerintah melihat bahwa ini tidak menarik karena kami tidak kasih upeti. Ya kan? Itu masalahnya. Ya. Tapi saya bilang tunggu. Kalau saya didukung, berapa Bapak minta? Saya tantang begitu. Gitu. Bapak minta berapa? 5 miliar per bulan saya kasih. Kalau memang didukung. Tapi pemerintahnya nggak berani. Main belakang. Kalau ketemu dia senyum sama saya. Kalau ketemu sama perusahaan, dia ketawa sama perusahaan. Jadi sudah, biarkanlah itu. Kita bangun saja negara ini dengan kemampuan kita sendiri. Terima kasih Pak Yofi dan Pak Jaya. Perjuangannya, dan kami tahu ini tidak instan, dan kami belajar banyak tentang prinsip-prinsip serta strategi yang telah Bapak tunjukkan, bahwa kekuatan kecil-kecil dan berasaskan pada memperkuat daya tahan rakyat, hak-hak aspirasi rakyat, itu lebih hidup dan lebih jaya. Saya izinkan kami menyampaikan rasa hormat yang sederhana dengan berdiri. Dan kami menghormati Pak Jaya dan Pak. Kenang-kenangan untuk Pak dosen, karena tadi saya barengan mobil beliau. Oke, saya persilakan. Buku tentang Vipassana. Kalau Bang Edang udah Pak ada ya? Strategi semut merah ya Pak. Baik, terima kasih banyak. Majelis warga akan memanggil